generasi muda yang pindah agama mengatasnamakan cinta. Tidak sedikit kata-kata cibiran. Om Swastiastu. Om Awigenamastu Namo Buddhaya. Om Anubhadra Karatawiyantu Viswana. Semogalah kebaikan datang dari segala penjuru. Asung Kertawara Nugraha, Ida Sang Yang Widuwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini saya hadir di tengah-tengah keseharian umat sedharma dalam siar ataupun pewartaan ajaran agama Hindu. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Kadek Sukiyasa, mahasiswa STKIP Agama Hindu Singaraja dari Banjardinas Tabang, Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Barat. Pada kesempatan ini, saya ikut serta dalam lomba Dharma Wicana Arjuna Diketau 2021. Umat sedharma yang budiman. Adapun tema yang dapat saya haturkan pada kesempatan ini yaitu permantap Srada Bhakti. Tema ini diangkat dimotivasi adanya sebuah fenomena ataupun kesenjangan agama, laku agama dan keagamaan Hindu sepatutnya berkontribusi terhadap peningkatan Srada dan Bhakti ataupun tumbuhnya sebuah kesadaran dari lembah samsara kehidupan umat Hindu saat ini. Namun, pengkhususan fenomena yang saya maksud ialah agama dan keagamaan Hindu supaya tidak meninggalkan keimanan Hindu ataupun agama yang dianut. Umat sedharma yang Wedanti ataupun yang Wedantini yang berbahagia. Ketertarikan saya pada tema ini karena mengingat begitu banyak fakta-fakta yang terjadi di lingkungan masyarakat Hindu. Kerap kali masyarakat Hindu yang pindah agama mengatasnamakan cinta. Hal ini menunjukkan bahwa betapa lemahnya Srada Bhakti umat Hindu saat ini. Dari fakta-fakta tersebut, sehinggalah timbullah sebuah pertanyaan yang sebagai berikut. Yang pertama, mengapa Srada Bhakti umat Hindu begitu lemah dan upaya apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan Srada Bhakti umat Hindu? Yang kedua, apa penyebab terjadinya pemungkaran ajaran agama ataupun agama yang dianut? Umat sedharma yang Wedanti ataupun yang Wedanti, marilah kita introspeksi diri, merenungkan diri sejenak bahwa bila memang benar kita dikatakan sebagai Bhakta Wedanti ataupun Wedantini yang sejati. Mengapa demikian? Karena jika ajaran agama Hindu dihadapkan dengan fenomena saat ini, maraknya generasi muda yang pindah agama mengatasnamakan cinta. Tidak sedikit kata-kata cibiran yang digunakan untuk pembenaran lalu memukul ajaran agama Hindu. Tidak itu saja, jika ajaran agama Hindu dihadapkan dengan gaya modern saat ini yang berbau ekonomi seperti iritlah, hematlah, praktislah, sehingga menggunakan dalih ini lalu memukul ajaran ataupun agama yang dianut. Apakah fenomena ini disebabkan karena kebodohan atau transformasi nilai ajaran agama Hindu tidak masuk di hati sanubari umat Hindu karena Srada dan baktinya yang lemah? Umat sedharma yang Wedanti ataupun yang Wedantini yang berbahagia, mengapa Srada Bhakti umat Hindu itu lemah? Dan upaya apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan Srada Bhakti umat Hindu saat ini? Mengenai permantap Srada Bhakti, tanpa terkecuali umat Hindu harus memahami arti dari Srada dan Bhakti itu sendiri, sekaligus makna yang terkandung dalam Srada dan Bhakti itu sendiri.
Bila mana kita meningkatkan serada dan bakti, kalau kita tidak mengetahui arti dan makna yang terkandung dalam serada dan bakti itu sendiri? Umat Hindu ataupun Hindu Dharma, Vaidika Dharma, pengetahuan yang kebenaran, atau juga disebut dengan Sanatana Dharma, kebenaran yang abadi. Umat Hindu menempatkan pustaka suci yang paling tertinggi, yaitu Weda. Maka hal mutlak yang harus dimiliki umat Hindu saat ini adalah serada. Tanpa sebuah keyakinan, mustahil umat Hindu memiliki kepatuhan yang tangguh terhadap ajaran agamanya. Maka oleh sebab itu, serada harus ditanamkan di hati sanubari umat Hindu saat ini untuk membentengi diri ataupun mental generasi muda saat ini. Umat sedharma yang Wedanta ataupun yang Wedantini. Tema Dharma Wacana kali ini bertujuan untuk penguatan, keutamaan, dan pentingnya nilai serada umat Hindu bagi generasi selanjutnya. Untuk penguatan, keutamaan, dan pentingnya nilai-nilai serada dan bakti itu didorong oleh sloka-sloka dan mantra-mantra beserta kasus rasaan suci. Serada secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, berasal dari dua kata serat dan da. Serat yang berarti kata benda, yaitu hati, dan da yang berarti menempatkan. Dengan demikian, serada berarti menempatkan hati seseorang pada sesuatu. Umat Hindu memahami tidak di mana yang dimaksud dengan menempatkan hati seseorang pada sesuatu, di mana umat Hindu menempatkan pustaka suci Weda di hati sanubari umat Hindu dengan berlandaskan Trikaya Parisuddha. Mengapa demikian? Dengan menempatkan pustaka suci Weda di hati sanubari umat Hindu dengan berlandaskan Trikaya Parisuddha, maka apapun yang mereka lakukan umat sedharma, yang mereka katakan maupun yang mereka pikirkan, pasti akan menjadi kebenaran. Serada bakti yang kuat, kesucian pikirannya yang kuat. Tidak itu saja, Yaksa dalam kitab Weda Niganti mengatakan serada adalah sikap pikiran berdasarkan kebenaran, seperti halnya yang saya paparkan tadi. Serada memiliki kepercayaan, pikiran yang jernih. Maka jika masyarakat Hindu menempatkan hati pustaka suci Weda di hatinya, maka kebenaran dalam pikiran manas jika maka menjadi berdasarkan kebenaran. Berdasarkan paparan di atas bahwa serada memiliki kedudukan yang paling tertinggi bagi umat beragama, khususnya umat Hindu. Tanpa sebuah keyakinan, mustahil umat Hindu memiliki kepatuhan yang tangguh terhadap ajaran agama. Berikut tentang serada yang dijabarkan dalam kitab Bhagavad Gita. Yang pertama, dalam kitab Yajurveda Adhyaya 19 sloka 30, dalam bait yang terakhir, Seradaya Satya Apyati, dengan serada seseorang memperoleh kebenaran. Yang dimaksud dengan seseorang memperoleh kebenaran dengan serada, seperti halnya seperti dipaparkan di atas, jika umat Hindu menempatkan pustaka suci Weda di hati sanubari, maka apapun yang dipikirkan menjadi suatu kebenaran. Maka serada, dengan serada seseorang memperoleh kebenaran. Yang kedua, dalam Bhagavad Gita Adhyaya 4 sloka 40, yang terjemahannya, ia yang tidak berpengetahuan dan tidak percaya dan bersifat ragu, maka ia akan binasa. Yang dimaksud dengan sloka ini, umat Hindu yang meninggalkan ajaran agamanya ataupun agama yang dianut, maka
maka ia akan binasa, tidak akan menemukan kebahagiaan di dunia sini maupun di dunia sana. Demikian paparan dari sloka-sloka dari Bhagavad Gita di atas, bahwa dapat dijelaskan serada memiliki kedudukan yang sangat tinggi bagi umat beragama yang bertujuan untuk menguatkan iman, di mana laku agama supaya tidak meninggalkan ajaran agama yang benar. Umat Dharma yang Vedanta ataupun yang Vedantini yang bahagia. Apa yang menyebabkan banyak umat Hindu meninggalkan keimanan Hindu ataupun agama yang dianutnya? Pada zaman ke zaman banyak penyangkalan ataupun kebohongan terhadap ajaran-ajaran agama. Hal ini menandakan pada zaman ini generasi muda saat ini betapa lemahnya serada bakti. Cerminan penyangkalan ini dapat dilihat pada lingkungan sekitar umat Hindu. Banyak generasi Hindu saat ini yang pindah agama mengatasnamakan cinta, baik itu perempuan maupun yang laki. Dalam di Bali diistilahkan dengan kata Pait Bangkung dan Pait Kau. Pait Bangkung untuk ia yang putra dan Pait Kau untuk ia yang putri. Terlebih lagi untuk lebih lanjut, dalam Bhagavad Gita, ia yang meninggalkan ajaran agama ataupun meninggalkan ajaran leluhurnya, dosanya luar biasa. Dalam Kukawin Ramayana menyebutkan, Gunumanta sang dasarata, boroh ring sira ring wede, bakti ring dewa tanpa lupen pitra ring kunci, masih tak sireng surga terkabeh. Ia yang meninggalkan ajaran leluhurnya, berarti ia sudah meninggalkan ajaran agamanya, berarti dosa hukumnya. Hal ini menandakan bahwa pindah agama dosanya luar biasa. Wasana kata yang saya bawakan pada dan wacana kali ini yaitu, marilah kita kuatkan serada dan bakti, lebih lagi mengetahui makna dan arti dari serada dan bakti itu sendiri, guna untuk memperkuat mental keyakinan kita terhadap ajaran agama kita akan satu. Saya Kadis Biasa, akhir kata saya sudah